Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karena yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi ba'da subuh yang sejuk ini di Jogja ya. Saya kembali hadir untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah. Buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesi atau bab yang saya baca masih sekitar berkecamuknya perang Uhud, di mana dalam perang Uhud ini pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan ya, karena regu atau peleton pemanah ya kira-kira begitu yang ditugaskan ya, spesial untuk menduduki suatu posisi tertentu ya, ternyata meninggalkan posnya ya, jadi tidak taat kepada perintah pimpinan ya, akhirnya pasukan muslim kocar kacir ya. Nah, pada sub berikutnya ini akan saya lanjutkan, yaitu awal berkumpulnya sahabat di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua peristiwa ini berlangsung dengan sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Terbukti para sahabat pilihan beliau sallallahu alaihi wasallam yang tengah berada di barisan depan pasukan muslim ketika peperangan hampir tidak mengetahui perkembangan situasi yang terjadi atau mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa bersegera ke sana guna melindungi beliau dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada waktu itu beliau sudah dikepung ya, dikepung oleh pasukan musuh. Mereka baru mencapai tempat beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah mendapatkan luka-luka dan 6 prajurit Ansor terbunuh. Sementara orang yang ketujuh menderita luka-luka dan Sa'ad bin Abi Waqqas serta Tolhah bin Ubaidillah sedang mati-matian bertempur. Setiba di sana, mereka langsung berdiri mengelilingi beliau sallallahu alaihi wasallam membuat pagar manusia dan senjata. Dengan begitu mereka bisa melindungi beliau dari serbuan musuh dan bahkan bisa membalas serangan mereka. Orang pertama yang tiba di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat beliau ketika hanya berdua di dalam gua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Aisyah, dia berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, ketika terjadi perang Uhud, seluruh prajurit lari meninggalkan Nabi. Aku melihat di depan beliau ada seseorang yang membela dan melindungi beliau. Aku berkata dalam hati, semoga engkau Tolhah, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Semoga engkau Tolhah, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Tidak berapa lama Ubaidah bin Jarrah menyusulku. Dia berlari sangat cepat seperti seekor burung hingga dapat menyusulku. Kami berdua bergegas melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan kami Tolhah sudah tergeletak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tolonglah saudara kalian, dia berhak masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena anak panah di tulang pipinya hingga dua keping lingkaran topi besinya masuk ke dalamnya. Maka aku pun maju dan mencabut keduanya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Ubaidah berkata, aku memintamu demi Allah, wahai Abu Bakar, biarkanlah aku yang mengambilnya.
Jadi rebutan menolong Rasulullah. Abu Bakar melanjutkan, kemudian Abu Ubaidah mencabut dengan mulutnya, lalu dia menggerak-gerakkan dengan perlahan karena khawatir menyakiti Rasulullah SAW. Lalu dia mencabut anak panahnya dengan mulutnya, maka tanggallah gigi seri Abu Ubaidah. Abu Bakar meneruskan, lalu aku maju kembali untuk mencabut yang satu lagi, tetapi Abu Ubaidah berkata lagi, aku memohon kepadamu demi Allah, biarkanlah aku yang mengambilnya. Abu Bakar berkata lagi, kemudian dia mencabutnya dengan menggerakkannya hingga dia dapat mencabutnya. Maka bergeraklah gigi seri Abu Ubaidah yang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudara kalian, dia berhak mendapatkan surga. Abu Bakar berkata lagi, maka kami mendekati tubuh Tolkah untuk mengobatinya. Dia telah terkena belasan tikaman. Ini juga menunjukkan seberapa jauh kehebatan Tolkah dalam pertempuran dan peperangan hari itu. Pada saat yang sangat genting tersebut telah berkumpul di sekitar Nabi SAW sekelompok orang yang terdiri dari para ksatria Islam. Di antara mereka adalah Abu Dujana, Musa bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan, ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Imarah, Naisbah binti Ka'ab Al-Maziniyah, Qatadah bin An-Nu'man, ya, Qatadah ini sering dalam hadis muncul ya, Umar bin Khattab, Hatib bin Abi Balta'ah, dan Abu Talha. Berikutnya, menguatnya tekanan pasukan musyrik. Sebagaimana jumlah pasukan musyrik terus bertambah setiap waktu, maka tentu saja makin menguat pula serangan mereka. Dan makin bertambah juga tekanan mereka terhadap pasukan muslim. Hingga Rasulullah SAW terjatuh di sebuah lubang yang dibuat oleh Abi Amir si fasik untuk menjebak beliau hingga terkelupas kulit lutut beliau. Ali lalu menarik beliau dengan tangannya, kemudian Tolkah bin Ubaidillah menggandeng beliau hingga mampu berdiri kembali. Nafi bin Jubair berkata, aku mendengar seorang dari kalangan muhajirin berkata, aku ikut dalam perang Uhud. Aku melihat anak panah datang dari berbagai penjuru, dan Rasulullah ada di medan peperangan. Semua anak panah meleset dari beliau. Aku melihat Abdullah bin Syihab Az-Zuhri berkata pada hari itu, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Aku tidak selamat jika dia selamat. Padahal Rasulullah ada di sampingnya. Tidak ada seorang pun bersamanya. Lalu beliau melewatinya. Maka dia pun dicaci maki oleh Sofwan karena ketidaktahuannya akan keberadaan Rasulullah SAW. Dia berkata, demi Allah, aku tidak melihatnya. Aku bersumpah atas nama Allah bahwa dia benar-benar dilindungi dari incaran kita. Kemudian kami berempat pergi berjanji dan sepakat untuk membunuhnya, tetapi ternyata kami tidak bisa membunuhnya. Berikutnya, kepahlawanan yang langka. Pasukan muslim bangkit dengan semangat kepahlawanan yang sulit ditandingi dan pengorbanan yang menakjubkan. Sebuah pemandangan luar biasa yang belum pernah dikenal dalam sejarah. Abu Talhah menjadikan dirinya perisai bagi Rasulullah SAW. Dia membusungkan dadanya untuk menjaganya dari panah-panah musuh. Anas berkata, tatkala terjadi perang Uhud, orang-orang berlarian meninggalkan Nabi SAW, sementara Abu Talhah berdiri di depan beliau untuk melindunginya dengan perisai kulitnya. Dia adalah seorang yang mahir memanah. Pada hari itu dia sampai mematahkan 2 atau 3 busur panah. Ada seseorang yang lewat di dekatnya dengan satu tabung anak panah, maka beliau berkata, berikanlah anak panah tersebut kepada Abu Talhah. Anas berkata lagi, Nabi SAW mengawasi musuh-musuh, maka Abu Talhah berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, janganlah engkau mengawasi musuh. Nanti engkau terkena anak panah mereka. Biarkanlah leherku yang terkena, asal bukan lehermu. Dari Anas juga dia berkata, Abu Talhah melindungi Nabi dengan sebuah perisai. Abu Talhah adalah seorang yang mahir memanah. Jika dia memanah, Nabi mengawasinya dan melihat sasaran anak panahnya. Abu Dujanah berdiri di depan Rasulullah SAW. Dia menjadikan punggungnya sebagai perisai beliau. Anak panah yang mengenainya dan dia tetap tidak bergerak. Hatib bin Abu Balta'ah mengejar Utbah bin Abi Waqqas yang telah mematahkan gigi seri Nabi SAW. Maka dia menebasnya dengan pedang hingga terpenggal kepalanya.
lalu dia mengambil kuda dan pedangnya. Sebetulnya Sa'ad bin Abi Waqqas sangat berhasrat untuk membunuh saudaranya itu. Wah, luar biasa ini, sesama keluarga Abi Waqqas ya. Sesama Abi Waqqas, yang satu musyrik, yang satu kafir ya. Yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Tetapi dia gagal karena didahului oleh Hatib. Dalam perang ya, nggak ada saudara-saudaraan ini ya. Sahal bin Hunayf merupakan salah seorang kesatria pemanah. Dia telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk bertempur sampai mati. Kemudian dia menjalankan peranan yang hebat dalam memerangi pasukan musyrikin. Rasulullah SAW ikut memanah sendiri. Dari Qatadah bin Nu'man bahwa Rasulullah SAW melepaskan anak panah dari busurnya hingga patahlah kedua ujungnya. Kemudian diambil oleh Qatadah bin Nu'man yang pada waktu itu ada di dekatnya. Matanya waktu itu terluka keluar hingga ke pipinya. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikannya dengan tangannya, sehingga menjadi mata yang indah dan paling tajam. Abdurrahman bin Auf pada hari itu juga hingga mulutnya terluka dan pecah. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, tapi dalam perang Uhud beliau tetap turun ke medan perang. Dia mengalami luka di 24 atau lebih. Sebagian luka itu menimpa kakinya sehingga dia pincang. Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri, menghisap darah dari pipi Nabi SAW hingga dia berhasil membersihkannya. Maka Nabi SAW berkata, semburkanlah dia. Dia menjawab, aku tidak akan menyemburkannya untuk selama-lamanya. Kemudian dia pergi bertempur kembali. Nabi SAW berkata, siapa saja yang ingin melihat seorang penghuni surga, hendaklah dia melihat laki-laki ini. Maka dia pun gugur sampai syahid. Karena di ujung anak panah itu biasanya ada racunnya, itu ya. Nabi SAW memerintahkan untuk menyemburkan, ya, tapi ini ditolak, ya, saking cintanya kepada Rasulullah. Ummu Imarah bertempur. Dia menghadang laju Ibnu Qom'ah bersama pasukan Islam lainnya. Dia ditebas oleh Ibnu Qom'ah di pundaknya dengan tebasan yang meninggalkan luka yang dalam, dan dia pun balas menebus Ibnu Qom'ah dengan pedang yang beberapa pukulan, tetapi karena dia memakai 2 lapis baju besi, dia pun selamat. Ummu Imarah terus berperang hingga terluka hingga 12 luka. Mus'ab bin Umair bertempur dengan ganas sekali. Dia melindungi Nabi SAW dari serangan Ibnu Qom'ah dan teman-temannya. Ketika itu panji perang berada di tangannya. Pasukan musuh menebaskan senjata ke tangan kanannya hingga terputus. Lalu dia mengambil panji dengan tangan kirinya dan melawan musuh dengan tegar hingga tangan kirinya terpotong. Lalu dia memeluk panji perang dengan dada dan lehernya hingga akhirnya dia gugur. Bayangkan ini, tangan tertebas, tangan kanan tertebas, tangan kiri yang memegang panji. Akhirnya tangan kiri juga ditebas juga, ya, hingga nggak punya tangan lagi. Mengerikan perang pada masa lalu itu, ya. Kalau perang zaman modern kan peluru dep dah mati gitu kan, seolah-olah ya cepat, matinya lebih cepat. Dia menyangka bahwa Mus'ab bin Umair adalah Rasulullah SAW karena kemiripannya dengan beliau. Setelah itu dia kembali ke tengah pasukan musyrik sambil berteriak, sesungguhnya Muhammad telah mati. Ya, ini persoalannya di sini. Sebagai closing ya, saya bacakan sub tentang isu terbunuhnya Nabi SAW dan pengaruhnya terhadap peperangan. Hanya beberapa saat setelah teriakan ini, tersiarlah kabar terbunuhnya Nabi SAW. Ini di pihak pasukan musyrikin dan pasukan Islam. Ini adalah saat-saat yang sulit yang menyebabkan semangat banyak sahabat yang sedang terkepung melemah. Mental para sahabat yang tidak berada di dekat Rasulullah SAW runtuh. Terjadi kebingungan yang tak terperikan dalam barisan pasukan Islam. Mereka dikuasai oleh kekacauan dan keraguan. Akan tetapi teriakan ini juga sedikit mengendurkan serangan-serangan pasukan musyrikin karena mereka menyangka telah berhasil mencapai tujuan tertinggi mereka. Sehingga banyak dari mereka yang sibuk mencincang orang-orang yang gugur dari pihak pasukan Islam. Menyedihkan ya. Saya membaca sub ini tadi saya ya pengen menangis itu karena langsung terbayang situasi yang terjadi pada saat itu ya. Baik teman-teman, sementara sampai di situ dulu. Besok kita lanjutkan. Ini sesi perang Uhud ini masih cukup banyak ini ya.
masih cukup banyak. Nanti semua akan saya bacakan untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.